Selamat malam, sahabat Petra yang dikasih Tuhan. Malam hari ini, Rema Renungan Malam akan dilayani oleh Ibu Morina Masdaminar Napitupulu dari GKM Yogyakarta dengan tema Tuhan dan Pekerjaan Anda. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Pengkhotbah 9 ayat 10. Mari sahabat Petra, kita menyiapkan hati untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Selamat bersekutu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat Petra dimanapun Anda berada. Puji Tuhan pada hari ini kita dipertemukan kembali dalam siaran Radio Petra. Dan hari ini kita bersama-sama beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk cinta-Mu hingga kami boleh bersama-sama bersekutu melalui Radio Petra ini Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan di penghujung tahun ini Engkau senantiasa menyertai kami, memberkati kami, bahkan mencintai kami Tuhan. Dan hari ini Tuhan kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami mau membuka hati dan pikiran kami. Kiranya Roh Kudus Engkau yang mendampingi, Engkau yang hadir di hati setiap kami yang mendengarkan firman, sehingga firman itu boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dimuliakan nama-Mu, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sahabat-sahabat Petra, tema yang diberikan pada hari ini adalah anak-anak dan layang-layang. Firman Tuhan terambil dari Matius 19 ayat 5. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang sebuah ayat yang sering dikutip biasanya dalam pemberkatan nikah. Namun sejatinya ayat ini muncul dalam sebuah perdebatan teologis pada zaman Yesus, di mana orang-orang Farisi datang kepada Yesus bukan untuk belajar, tetapi untuk mencobai dia mengenai perceraian. Di tengah budaya yang menganggap pernikahan mudah diakhiri, justru Yesus menegaskan kembali rancangan Allah sejak awal mengenai pernikahan, bahwa suami dan istri adalah satu daging, bukan dua pribadi yang hidup terpisah. Pada abad pertama, bangsa Yahudi terbelah dalam dua pandangan tentang perceraian. Sekolah Shammai hanya mengizinkan perceraian jika ada perzinahan. Namun, di lain hal, sekolah Hillel mengizinkan perceraian untuk alasan apapun, bahkan hal sepele. Orang Farisi mencoba menjebak Yesus dengan pertanyaan tentang perceraian. Namun Yesus menjawab dengan kembali pada rancangan Allah, bukan peraturan budaya saat itu. Pada intinya, relasi suami istri yang sevisi menyatu itu penting, apalagi jika sebuah keluarga dikaruniakan anak-anak. Suami istri harus menyatu dalam membimbing anak-anak, sehingga mereka bisa terbang tinggi ibarat layang-layang. Tema pada hari ini bicara tentang anak-anak dan layang-layang. Kesatuan hubungan suami istri melalui ayat ini juga menggambarkan tentang bagaimana relasi kita sebagai anak-anak dengan Bapa di surga. Bapak Ibu, terkait dengan layang-layang. Ketika saya masih kecil, saya sangat suka sekali bermain layang-layang bersama teman-teman saya di lapangan yang luas. Saya pegang benangnya kuat-kuat, dan jika benangnya dilepas terlalu cepat, layang-layang akan jatuh. Jika ditahan terlalu kencang, layang-layang tak bisa terbang tinggi. Saya berusaha mengendalikan layang-layang supaya dapat terbang tinggi sesuai yang diharapkan. Di antara pegang dan lepaskan, saya memerlukan kesabaran dan hikmat kapan harus memegang atau melepaskan layang-layang saya. Begitu juga kehidupan dan relasi yang Tuhan ciptakan. Melalui ayat ini, ada 3 poin yang mau kita pelajari. Yang pertama, Allah merancang hubungan
untuk bertumbuh. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Meninggalkan bukan berarti tidak menghormati orang tua, tetapi sebuah kedewasaan untuk membangun kehidupan baru. Matius 19 ayat 5 ini berbicara tentang kedewasaan, peralihan, dan bersatunya dua pribadi untuk membangun hidup yang baru. Bersatunya dua pribadi ini melalui proses yang terus dan terus, sehingga mereka mengalami pertumbuhan. Prinsip ini bukan hanya untuk suami istri saja, tetapi juga prinsip bertumbuh dalam hidup anak-anak, dalam hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di mana dalam pertumbuhan itu ada masa berlindung, ada masa belajar, ada masa melangkah keluar. Menjadi bertumbuh ketika ada sosok yang melindungi, sehingga kita merasa aman, kita tidak takut. Ada masa belajar dari kesalahan. Ada karakter-karakter yang perlu dipangkas. Ada hal-hal negatif yang perlu dipangkas dalam diri kita, sehingga kita belajar menjadi lebih baik, menjadi serupa seperti apa yang telah diajarkan oleh firman Tuhan. Serupa seperti Kristus. Ada masa melangkah keluar. Dalam masa belajar, perlu ada kesempatan untuk melangkah, sehingga kita mengerti apa yang menjadi tujuan dari Allah atas kita. Masa melangkah seperti anak-anak ketika bermain layang-layang, kita perlu pegangan. Itu seperti kasih dan didikan orang tua, tetapi juga perlu dilepaskan perlahan supaya iman, karakter, dan panggilan hidup kita itu bertumbuh. Orang percaya pegangan kita adalah firman Tuhan. Pegangan kita adalah Allah itu sendiri. Dan melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami, baik itu peristiwa yang Tuhan izinkan sulit dalam hidup kita, adalah supaya cara Allah untuk melepaskan perlahan supaya iman dan karakter kita dan panggilan hidup kita bertumbuh. Yang kedua, anak-anak butuh pegangan dan kasih dan teladan. Dan bersatu dengan istrinya. Firman Tuhan mengatakan dan bersatu dengan istrinya. Kata bersatu menurut bahasa Ibrani dabak, yang artinya melekat erat. Itu seperti dua kayu yang dilem hingga tidak bisa dipisahkan. Pernikahan bukan hanya soal upacara legal, tetapi juga keputusan harian untuk tetap melekat satu dengan yang lain, meskipun menghadapi masa-masa sulit. Perlu adanya pegangan, yaitu firman Allah. Perlu adanya kasih, yaitu kasih yang diperoleh ketika relasi suami istri kuat dengan Allah. Ketika kita sebagai orang percaya, yang diibaratkan sebagai anak-anak itu berpegang teguh kepada Allah kita, berpegang teguh pada firman. Perlu ada pegangan, yaitu firman Tuhan dan kasih dan teladan. Anak-anak mendapatkan teladan dan kasih dan pegangan melalui orang tua mereka. Kita sebagai orang percaya mendapatkan pegangan kasih dan teladan melalui firman Tuhan. Dan semua itu bisa kita peroleh ketika kita sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan. Anak-anak juga tidak bisa langsung terbang sendiri. Mereka butuh kasih. Sebagaimana Efesus 6 ayat 4 mengatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkit amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Penting kita sebagai orang tua ketika mau mendidik anak-anak, kita mendidik mereka dengan kasih. Kadang anak-anak mengesalkan, kadang mereka melawan kita atau berdebat dengan kita. Namun sejatinya yang mereka butuhkan adalah kasih. Bagaimana kita bisa mendidik mereka dengan kasih dan menggiring mereka untuk
takut akan Tuhan. Yang kedua, pengajaran firman yang berulang-ulang. Anak-anak itu ibarat kertas kosong dan kita penulisnya. Orang tua penulisnya. Demikian pula dengan kita sebagai anak-anak di hadapan Tuhan. Orang percaya itu diibaratkan anak-anak dan Tuhan sebagai orang tua kita. Firman itu sangat penting. Oleh karenanya, orang tua memiliki tugas yang sangat penting untuk mengajarkan firman kepada anak-anak. Pengajaran firman yang berulang-ulang tidak cukup sekali hanya dibawa ke gereja, tetapi pengajaran firman dan meneladani firman itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari, dalam bentuk praktek hidup dalam kehidupan sehari-hari itu lebih penting karena mereka melihat teladan. Ulangan 6 ayat 6-7 mengatakan, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumah, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya, perlu ada pengulangan, perlu diingatkan secara terus-menerus, perlu ada koneksi secara terus-menerus, supaya sebagai anak-anak mereka paham, terutama paham akan firman Tuhan. Demikian pula kita sebagai orang percaya, melekat dengan firman Tuhan, berulang-ulang membaca firman Tuhan, hanya untuk mengatakan bahwa kita perlu melekat kepada Tuhan, kita perlu bertumbuh imannya seperti anak-anak. Ketika kita tidak tahu maksud Tuhan, maka melalui peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi dan melalui firman Tuhan yang menguatkan, akhirnya kita paham, oh maksud Tuhan seperti ini. Demikian pula dengan anak-anak. Ketika mereka belajar, satu mata pelajaran mereka sulit, mereka harus berulang-ulang belajar, dan sampai saatnya mereka boleh paham apa yang mereka pelajari. Anak-anak juga membutuhkan teladan hidup. Pegangan pada benang layang-layang sama seperti waktu kita membacakan firman Tuhan bagi anak-anak. Mendoakan mereka sebelum tidur, mengajarkan ibadah dan disiplin rohani melalui saat teduh, atau menegur mereka, menuntun dengan kesabaran bukan dengan kemarahan. Pegangan yang benar membuat anak berani terbang lebih tinggi. Yang ketiga, saatnya melepaskan atau percaya pada rencana dan visi Tuhan atas mereka. Pernikahan adalah kesatuan rohani. Firman Tuhan mengatakan sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini bukan hanya kesatuan tubuh tetapi juga emosi, jiwa, visi, iman dan panggilan. Satu daging berarti aku tidak lagi hidup untuk diriku sendiri, tetapi untuk kita. Jika itu istri Anda, bersatulah dengan istri Anda dan anak-anak Anda dalam sebagai sebuah keluarga. Melepaskan bukan berarti tidak peduli, tetapi percaya bahwa Tuhan bekerja atas mereka. Seperti layang-layang yang naik tinggi bukan karena benangnya hilang, tetapi karena tali tetap terhubung pada tangan yang penuh kasih. Begitu juga orang tua menyerahkan anak-anak mereka kepada Tuhan. Saat mereka mulai sekolah, saat mereka memilih sahabat, saat mereka melayani Tuhan, saat mereka kelak membangun rumah tangga, libatkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Didiklah mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Hidupilah firman itu dalam kehidupan mereka. Matius 19 ayat 5 mengingatkan, hidup berjalan dalam tahapan. Anak-anak tidak serta-merta langsung paham, tetapi tahap demi tahap ada masanya mereka akan paham, dan Tuhan memberi kekuatan untuk setiap masa.
Sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Jadilah tangan yang menuntun, bukan hanya mengontrol anak-anak. Acap kali kita secara tidak sadar kita ingin mengontrol anak-anak kita. Tetapi ketahuilah bahwa sejatinya yang dapat mengontrol anak-anak kita dengan tepat hanyalah Tuhan. Untuk itu, mari kita tuntun mereka untuk takut akan Tuhan. Ajarkan firman kepada anak-anak sejak dini. Tapi juga latihlah mereka dengan kemandirian rohani, tanggung jawab rohani. Doakan mereka lebih banyak daripada hanya sekedar menegur, memarahi. Tetapi berikanlah teladan juga kepada mereka. Untuk anak-anak dan remaja, ingatlah, benang itu kasih orang tua dan kasih Tuhan. Jangan pernah putuskan kasih keduanya. Bagaimana Anda mengasihi Tuhan, itu akan tercermin bagaimana Anda mengasihi orang tua Anda. Oleh karenanya firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 12 mengajarkan kita untuk hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Menghormati orang tua itu sebagai latihan bagaimana kamu juga menghormati Tuhan yang tidak terlihat. Bangunlah imanmu melalui firman yang kamu hidupi. Untuk jemaat secara umum, biarlah Tuhan membentuk para jemaat. Ada masa memegang, ada masa melepas. Jemaat perlu berlatih, bertumbuh dan berbuah melalui latihan rohani yang mereka peroleh bukan hanya dari gereja, firman Tuhan yang diperoleh dari gereja, melainkan jemaat perlu menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari melalui saat teduh dan doa bersama keluarga mereka. Jangan takut perubahan. Tuhan tetap memegang benang hidup kita. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa langit selalu biru, bahwa selalu jalan tol, tidak ada masalah. Tuhan tidak pernah berjanji seperti itu. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Ia senantiasa menyertai saudara. Tuhan tetap memegang benang hidup kita. Untuk itu, marilah kita terus melekat kepada Tuhan. Karena Dialah satu-satunya Allah yang bisa mengontrol hidup kita, menuntun kita ke jalan yang benar, dan memberikan kedamaian dalam hidup kita. Kita sebagai orang percaya ibarat anak-anak dan layang-layang yang memerlukan Tuhan supaya kita bisa terbang tinggi, supaya Tuhanlah yang menuntun, yang melepaskan dan yang memegang layang-layang kita, supaya kita bisa terbang tinggi. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau Bapa yang memegang hidup kami. Ajari kami sebagai orang tua untuk bisa menuntun, bukan mengekang anak-anak kami, dan ajarkan kami sebagai orang tua untuk bisa menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami. Ampuni Tuhan kami sebagai orang tua, jikalau kami dalam mendidik anak-anak kami tidak sesuai dengan kehendak-Mu, kami tidak memberi teladan yang baik bagi anak-anak kami. Ampuni kami Tuhan. Ajari anak-anak kami Tuhan bertumbuh, bukan lari dari panggilan, melainkan mereka sejak dini sudah mengenali panggilan Tuhan atas hidup mereka. Seperti layang-layang yang terbang makin tinggi, biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu senantiasa Tuhan. Terima kasih Bapa,
karena firman-Mu ini terus menguatkan kami. Melalui ketidaksempurnaan kami Tuhan, Engkau senantiasa mengingatkan kami dengan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.